kenapa sekarang di generasi kita sekarang ini kok justru perbedaan itu yang lebih dijadikan alasan untuk tidak bisa bersama-sama seperti dulu lagi? Kalau kita jawab sulit, Pak. Karena kita terkadang tidak semuanya ya saya maksud Iya. tanggung ilmunya dan wawasannya. Masalahnya itu. Kalau wawasannya luas dan banyak bergaul, apalagi kalau kita sudah menyinggung ekonomi. Iya. Ekonomi kan tidak memandang siapa yang pembeli dan siapa penjual. Open sifatnya dunia ekonomi. Penjualnya apapun agamanya, pembelinya apapun agamanya. Titiknya cuma satu, bagaimana cari cari keuntungan kebersamaan, tidak untuk saling merugikan. Ini sudah menjadi contoh yang luar biasa sebetulnya. Dan bagaimana dulu para wali masuk ke Indonesia, terutama khususnya wali-wali 9, jangan dikira wali-wali 9 itu masuk Indonesia dengan adu kesaktian, bukan. Sangat rasional sebetulnya. Contohnya apa? Ya, pedagang-pedagang. Sampai disebutkan saudagar-saudagar Islam yang masuk ke Indonesia. Bukan disebutkan ulama, padahal saudagar itu banyaknya ulama-ulama yang menggunakan kesaudagaran untuk tentang ekonomi lebih mudah memasuki rumah ke rumah. Coba kalau kita masuk ke rumah, si A masuk ke rumah, terus langsung bertanya, Bapak sudah tahu agama A atau agama B? Bapak harus belajar, harus ikuti ini. Orang lari, Pak. Jadi pendekatannya Ya, tidak berdebat aja untung. Karena kedua pihak mempunyai kefanatikan masing-masing. Tapi coba para wali-wali dahulu, yang saudagar-saudagar itu, masuk ke rumah dengan membawa dagangannya, enak. Kenalnya juga mudah. Assalamualaikum, selamat siang. Oh, monggo Pak. Bawa apa ini Pak? Ini kembang kencur lah, payu syukur. Gitu lah. Akhirnya komunikasi. Dari mana dan bagaimana ini barangnya dan sebagainya. Beliau mendatangi belum tentu agamanya sama. Sampai beliau maju ekonominya, bagaimana cara memasukkan income untuk tiap kerajaan-kerajaan pada waktu itu seperti di Pejajaran ataupun di Brawijaya dan lain sebagainya. Tidak banyak yang menunjukkan konflik-konflik yang berarti, tidak ada. Ini menarik, Habib, statement ini ya. Ya. Karena baru-baru ini kan ramai juga di media sosial yang mengatakan, yang di mana salah satu tokoh yang mengatakan bahwa jangan menjual, ini buat yang Muslim ya, jangan menjual kue pesanan untuk hari Natal. Karena itu haram hukumnya. Ya, terus? Ya ini kan membingungkan buat orang-orang. Jadi menurut Habib kalau ada persoalan seperti ini kembali kepada cerita tadi. Repot juga kalau kita menjawab, Pak. Artinya begini, seumpamanya saya beli kecap tanpa pesanan. Untuk Natal, untuk apa? Mungkin sebaliknya, paham atau agama yang lain ketika untuk menyambut Idul Fitri. Bisa saja sama. Kalau kita mencari segala kesalahan. Coba kalau kita lebih luas lagi, coba kita beli kecap. Kebetulan yang punya kecap ini perusahaannya non-muslim. Atau yang dari agama lain juga pandangan ini punya muslim. Itu satu contoh. Kan tidak apa-apa jual beli begitu saja, kan tidak apa-apa. Lo ingat juga, kalau yang beli lain agama mungkin keuntungannya untuk membuat sarana tempat ibadah sesuai agamanya, kamu mau bilang apa? Itu satu contoh saja yang kecil lah. Kalau ini kan tadi jelas, buat Natal Natalan begitu. Nah, coba kalau kita sempit pola pemikiran, saya tidak mau tahu dia mau Natal mau apa, kita jual beli masalahnya. Jadi kita silahkan mau pesen, saya tidak mau tahu. Anda yang penting pesan saya roti mau untuk Natal kayak mau apa kayak sebodoh, kita tidak mau tahu. Mari kita berekonomi yang baik. Itu diantaranya. Oke, tanpa merugikan salah satu pihak lah ya. Yang penting itu kan. Oke. Nah soal intoleransi ini apakah, ini kan banyak orang yang khawatir tadi saya sempat sampaikan. Tapi menurut Habib apakah itu sudah betul-betul mengkhawatirkan soal intoleransi? Karena kan banyak berita juga nih, ada sekolah-sekolah negeri yang mengharuskan misalnya muridnya
harus menggunakan jilbab. Bahkan yang bukan agama Islam juga wajib menggunakan atau mengenakan jilbab. Ini kan orang ribut ya. Terus kemudian soal penghormatan pada bendera, dibilang haram, nggak boleh menghormat atau menyanyikan Indonesia Raya juga nggak boleh. Ini kan banyak sekali berita-berita seperti itu. Jadi ini membuat orang nggak punya pegangan ini. Banyak masyarakat bertanya-tanya. Tapi seberapa mengkhawatirkan situasi seperti ini di dalam pandangan Habib? Merobek pertahanan nasional, ketahanan nasional, saya kira masih wajar-wajar saja, asal wajar pendapatnya. Tapi kalau kita sudah menjurus kepada pertahanan nasional, akan menggoyahkan ketahanan nasional, nah perlu adanya penyuluhan dan pemberitahuan yang turun ke bawah. Harusnya solusinya di antara itu. Memberitahu apa sih sebenarnya toleran ini dan lain sebagainya. Mestinya begitu. Baik, soal penghormatan terhadap bendera merah putih ini ya. Penghormatan dengan menyembah kan berbeda. Bedanya di mana, bisa Ya, jelasin? kalau menyembah itu adalah peraturan. Ada i'tikad yang menyekutukan. Tapi kalau menghormat itu tidak. Seperti kita lihat, oh ini guru sekolah saya. Bukan. Selamat siang Pak. Guru saya. Apa itu tidak boleh? Nah, penghormatan terhadap merah putih itu nanti larinya akan menjadi nilai bangsa ini. Bagaimana korelasinya? Nah, kalau sudah bangsa ini mengangkat benderanya bukan untuk dikultuskan, sebab ini lambang dan filosofinya sangat tinggi di dalam merah putih, walaupun tidak ada sehuruf pun, satu huruf pun di dalam merah putih. Di situ ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, sampai tegaknya merah putih kembali karena kita mengerti harga diri bangsa. Pada waktu itu dijajah, bagaimana menegakkan merah putih kembali pada waktu itu. Sehingga dengan adanya merah putih, satu lambang yang cukup untuk kita hormati. Apalagi kalau waktu 17 Agustus, hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Keren. Semuanya begini bukan nundukkan kepala kok. Tegak. Nah, kita menghormati apa? Apa secarik kain atau seutas tali? Atau dengan tiangnya? Tidak. Simbol. Itu simbol mengandung filosofi yang luar biasa. Bendera ini berkibar tidak dengan sendirinya. Kemerdekaan Indonesia itu didapati dengan berdarah, bukan hadiah. Maka dari itu kita tegakkan Sang Saka Merah Putih supaya masyarakat itu tahu, atau dengan kirap dan lain sebagainya. Mengingatkan kembali ini loh, bendera kita ini perjuangannya luar biasa para tokoh. Supaya kita ingatkan kembali dengan kirap kemana saja dengan kirap merah putih. Membangkitkan kembali supaya bangsa ini, anak-anak kita supaya tidak lupa kepada pendiri bangsa ini, sesepuh bangsa ini. Maka dengan cara kirap merah putih, kebinekaan. Jadi itu tujuan dari Habib dulu ya, menginisiasi kirap merah putih ya. Itu membangkitkan kembali. Tujuannya adalah mengingatkan kembali pada nilai-nilai perjuangan. Perjuangan. Ya. Karena bendera ini bisa berkibar bukan begitu saja, tapi penuh pengorbanan, penuh dengan darah. Otomatis itu. Lalu kalau kita sendiri yang tidak menghormati, apa menunggu bangsa lain untuk menghormati? Tidak mungkin. Nah kalau kita sudah tidak menghormati kepada merah putih, jangan salahkan bangsa lain, oknum bangsa lain yang tidak menghormati kepada kita. Kita sebagai bangsa aja tidak menghargai atau menghormati. Masa kita kalah dengan laut, kalau laut mempunyai jati diri, harga diri yang tidak mudah digoyahkan.